sembah dan amin Tuhan. Kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Sembah dan puji, ya sembah. Oh sembah dan puji. Tuhan amin. Karena kita bersuka, biar kesukaan bagi dunia. Karena Tuhan kita, Raja kita tak lahir buat kita. Mari tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sukaan bagi dunia. Menaruh cakaplah, beri hati kepadanya. Mari nyanyilah. Sekarang dan juga kalian nyanyilah, kalian orang bernyanyi. Boleh sama-sama angkat tangannya. Kesukaan bagi dunia, menaruh cakaplah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Oh kesukaan. Kesukaan bagi dunia, menaruh cakaplah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, kalian orang bernyanyilah, kalian orang bernyanyilah, kalian orang bernyanyilah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kesukaan bagi dunia ketika Raja kami yang agung telah lahir. Ketika seorang anak telah lahir Tuhan. Penasihat ajaib Tuhan. Raja damai Bapa. Itulah Engkau Tuhan dalam hati kami Tuhan. Biar Natal ini menjadi Natal yang penuh luar biasa Tuhan. Kalau kami punya Allah yang hidup. Mari nanti Singar akan nyanyikan satu lagu. Kita boleh mendengarkan. Amin. Anaklah untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasihat ajaib Tuhan. penasehat Kita Bapak Ibu Saudara. Dia Allah kita. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Raja damai. Mari sambutlah Tuhan. Sambutlah Mari sambutlah Yesus. Yesus Tuhan, Karena dialah juru selamat dunia. selamat dunia. Syikira Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Anak lahir untuk kita. Untuk kita seorang Putera putera diberikannya Tuhan. lambang pemerintahan Atas bahunya
Penasihat ajaib, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Mari sambutlah Yesus. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, saya serahkan pada hamba-Nya. Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lihat ajaib, Allah yang perkasa, Terima kasih Yesus. Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Mari sambut Dia pagi hari ini dengan membuka hati bagi Tuhan. Dia juru selamat. Juru selamat yang sudah menebus setiap kita. Penasihat ajaib, Dia penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, Terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal, Ya Raja Yesus. damai. Sambutlah Dia, Yesus. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Dia, Raja damai yang menjadi juru selamat setiap kita. Juru Ya Yesus. Selamat Dunia. Amin. Hari yang indah, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan, karena Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami untuk kami menjalani dalam hidup ini sendiri. Tapi Engkau lahir dalam dunia untuk memberikan kami damai sejahtera, sukacita. Ada pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kelahiran Engkau dalam hati kami Tuhan. Dengan kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih santai pelan suaranya. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Ketika kita tahu Yesus sudah lahir. Dia bukan saja lahir dalam dunia, tapi Dia ada dalam hati kita hari ini. Jangan kita kalah dari apapun juga yang sedang menghimpit kita. Tapi mari kita raih kesempatan hari ini. Sukacita Natal, damai Natal, kasih Natal. Biar ada melingkupi setiap kita. Amin. Terlebih sebentar kita mau tinggalkan 2021. Kita menyongsong tahun 2022. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang Tuhan tidak mau lagi ada dalam hati kita. Tinggalkan. Raih song-song masa depan, tahun yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus. Momen Natal ini saat yang tepat.
Dia, Yesus sudah lahir bagi kita. Amin. Mari kita tetap setia dalam Tuhan. Tantangan pasti ada. Rintangan pasti ada. Tapi kita tahu, kita percaya ketika Yesus ada. Dia lahir bagi kita. Itu tandanya Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya berikan dengan judul berkat atas lahirnya Sang Juru Selamat. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini telah lahir bagimu, buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, siapa yang lahir? Yang lahir adalah seorang Juru Selamat. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, keselamatan itu tidak ada dimanapun juga selain di dalam yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini dalam Lukas ini disebutkan, dikatakan ada berita gembira atau kabar baik, dikatakan disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala saat itu yang sedang menjaga kawanan domba. Ketika gembala ada di belantara malam itu, malaikat datang, bagimu telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, tentunya berita kabar gembira ini menjadi sesuatu momentum yang penting dalam kehidupan, bukan hanya bagi para gembala-gembala saat itu, tapi juga menjadi momentum penting buat setiap kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya, di mana kita mendengar sebuah kabar baik, di dalamnya ada pengharapan bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau membuka hati bagi Tuhan. Lukas pasal kedua ayat 20 dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kelahiran Yesus, kelahiran yang luar biasa. Karena di dalamnya ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan tanpa tujuan. Tetapi di dalamnya ada hal-hal yang Dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Dia mau memberikan satu berkat yang luar biasa, hadiah yang terindah. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Berkat yang terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dikatakan tadi Lukas pasal yang kedua ayat 20. Ada kesukaan besar. Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kesukaan besar, yaitu berkat. Dan yang pertama kali merasakannya adalah Yusuf dan Maria. Ya. Yusuf dan Maria, dia menerima hadiah terbesar, berkat terbesar. Ada berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa yang diterima Yusuf dan Maria saat itu. Yang pertama, berkat secara jasmani, karena di situ dikatakan pada saat itu orang Majus datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur.
Ketika Yesus lahir di kandang domba, orang Majus menghampiri, datang membawa emas, kemenyan dan mur, berkat jasmani yang mereka terima. Lalu ada berkat rohani juga yang mereka terima pada saat gembala datang menyampaikan berita malaikat tentang siapakah Yesus itu. Hal ini membuat meneguhkan iman mereka bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka memang benar-benar daripada Allah adanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, orang Majus datang menyembah Dia karena apa? Dituntun oleh yang namanya bintang timur, sehingga dia sampai orang-orang Majus itu ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ada berkat secara rohani yang menguatkan Yusuf dan Maria saat itu bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidupnya semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mau kerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kita, kita tidak bisa berkata, itu kebetulan. Itu kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Setiap langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Setiap apa yang menjadi kerinduan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, yang mau saya katakan adalah kita harus tetap setia. Setia, setia. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Alkitab katakan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu berkat yang ketiga yang diterima Yusuf dan Maria adalah perhatian dari sesama. Pada saat Yesus lahir, mereka tidak sendiri, mereka tidak merasa kesepian. Banyak yang datang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Mereka dikunjungi siapa? Para gembala, orang Majus, dan juga ada malaikat di situ. Ya. Jangan pernah kita merasa sendiri dalam dunia ini. Jangan pernah kita merasa ditinggalkan dalam dunia ini. Jangan pernah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan. Mana jawaban doa? Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi permohonan kita. Jangan pernah merasa sendiri. Ya. Ada Allah yang selalu bersama kita. Bukan berarti kita tidak boleh sedih. Tetapi biarlah kesedihan kita ini kita mau serahkan. Tuhan, ini aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Ada berkat yang luar biasa yang diterima Yusuf dan Maria. Karena dikatakan ada kesukaan yang besar. Ada berkat-berkat secara jasmani, ada berkat-berkat secara rohani, ada berkat-berkat berupa perhatian dari sesama, dari teman, dari kerabat. Oleh sebab itu perhatian dari teman dan kerabat harus kita landasi dengan tidak membedakan siapa dia, siapa kita. Tapi landasannya adalah kasih yang daripada Tuhan. Jangan pernah kita membeda-bedakan. Ya. Siapa mereka, siapa saya. Karena Tuhan tidak pernah membedakan hal itu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita saling menerima, saling mengasihi. Di dalamnya kita saling menasihati, saling mengampuni. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang kecil, mari rangkul, ampuni.
aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ya. Jangan ada benci dalam hati. Jangan ada kecewa dalam hati. Jangan ada sakit hati dalam hati. Tapi mari kita saling mengasihi, saling memperdulikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, inilah hadiah yang pertama yang terbesar yang diterima oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan ada kesukaan yang besar. Lalu yang kedua di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Di dalamnya berkat yang terindah, hadiah yang terbesar, ada keselamatan. Para gembala saat itu mendengar berita dari malaikat tentang kabar keselamatan. Bagaimana sikap para gembala saat itu? Apakah mereka ketika mendengar hal itu, mereka hanya berdiam diri, tidak meresponi? Tetapi di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 di situ dikatakan, marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di dalamnya berarti ada kesepakatan. Sepakat mereka. Mereka katakan kepada teman-temannya, mari kita ke Betlehem. Untuk apa ke Betlehem? Kita melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sepakat. Ada kesepakatan di dalamnya. Ada kesatuan hati di dalamnya. Ada kebersamaan di dalamnya. Ada merasa senasib sepenanggungan untuk mencari tahu, meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Demikian juga buat setiap kita. Kita harus sepakat, percaya, kita harus sehati, kita harus selalu dalam kebersamaan kita. Tuhan tidak mau ada sikut-sikutan di antara kita. Tuhan tidak mau di antara kita ada saling hal-hal yang tidak baik. Mari kita harus sepakat. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Untuk selalu mencari, merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh para gembala saat itu. Dikatakan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Artinya mereka bertindak, bukan hanya mereka sepakat untuk menuju apa yang malaikat itu katakan. Tapi mereka bertindak. Mereka berangkat menjumpai Maria dan Yusuf untuk bertemu dengan sang bayi itu yang berbaring di dalam palungan. Bertindak dengan iman. Untuk apa para gembala sepakat dan bertindak? Mereka melihat Yesus. Ayat 17 dikatakan, Lukas 2 ayat 17. Dan mereka melihatnya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Akhirnya mereka memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Harus ada kerinduan dalam hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa kita hanya berdiam diri tanpa kita berdoa, bertindak. Keluarga-keluarga sepakat bergandengan tangan. Suami, istri, anak-anak sepakat bergandengan tangan. Percaya Tuhan akan bertindak. Tidak ada persoalan apapun, masalah apapun yang begitu sulit untuk Tuhan selesaikan dalam hidup kita.
Asal kita sepakat, asal kita bertindak dengan iman, kita akan melihat Yesus. Kita akan melihat jalan keluar. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lalu dikatakan ayat yang 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Di dalamnya ada pujian. Di dalamnya ada hal untuk memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan terus dalam keadaan apapun juga. Muliakan Tuhan terus dalam hal apapun juga. Kondisi apapun juga yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Terus kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan apa yang kita miliki. Tidak bisa. Keselamatan yang Tuhan berikan begitu besar. Terlalu besar, amat besar. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada hari ini karena Tuhan. Kita bisa hari ini karena Tuhan. Kita mampu hari ini karena Tuhan. Siapa yang berani berkata, kalau saya bisa, saya mampu karena saya bisa, saya punya sesuatu. Kalau semuanya bukan daripada Tuhan, apa yang akan kita hadapi? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita hanya dapat memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita ucapkan syukur kita, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kalau kita menyadari semua karena kebaikan Tuhan, mari kita puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan. Dengan berasa yang begitu haus akan Tuhan untuk membalas semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, hadiah terbesar ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Berkat yang terindah yang ketiga adalah di dalamnya ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Damai sejahtera yang Allah berikan tentu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Yesus datang untuk membawa damai sejahtera bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Umat manusia yang mana? Yang mau membuka hati bagi dia, yang percaya kepada dia, yang mau menerima dia sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kita, melingkupi hati kita, menaungi setiap langkah kita. Ketika damai sejahtera itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, kita akan mampu menjalani semuanya. Amin. Ada kesedihan, damai sejahtera Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ada persoalan, damai sejahtera Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita menghadapinya. Ada rintangan yang harus kita hadapi, damai sejahtera Tuhan yang menaungi kita, yang memberikan kita jalan keluar untuk kita dapat menjalani semuanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, damai sejahtera yang abadi, sumbernya datangnya hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang membawa damai, damai sejahtera bagi setiap kita yang membuka hati bagi Tuhan. Damai sejahtera yang sejati, sumbernya hanya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak memandang kondisi apapun, tidak memandang keadaan apapun,
dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, dapat kita rasakan dalam hati kita. Raih damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Biar dia ada selalu dalam hati kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak memandang tempat dimanapun kita berada. Ketika kita membuka hati kita bagi Tuhan, kuncinya adalah buka hati. Tuhan, inilah aku. Damai sejahtera itu ada menaungi setiap kita. Kita rasakan, kita nikmati, kita jalani hari-hari kita bersama Yesus. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka memiliki damai, tapi damai sejahtera yang dari dunia. Damai sejahtera yang dunia berikan tidaklah sama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera dari dunia hanya sementara. Tapi damai sejahtera daripada Allah kekal adanya, abadi untuk selama-lamanya. Tidak memandang kondisi, tempat, keadaan, situasi, apapun. Kalau kita buka hati bagi Dia, damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kita. Dan yang terakhir, damai sejahtera itu harus kita pelihara. Jangan pernah sampai hilang. Ya. Bagaimana kita memelihara damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya menjaga persekutuan kita dengan Tuhan? Dekat terus dengan Tuhan. Dalam doa pribadi kita, mesbah doa kita harus terus menyala. Jangan pernah padam. Ya. Biar momen Natal ini, damai Natal ini, menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yesus yang sudah lahir, Dia lahir ke dalam dunia, Dia ada dalam hati kita. Dia membawa damai, Dia membawa kesukaan besar, Dia membawa keselamatan, Dia membawa damai sejahtera. Buka hati bagi Tuhan. Biar Natal ini tidak berlalu sia-sia. Bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi di dalamnya kita dapat memaknai bahwa Natal itu sesungguhnya Yesus yang sudah lahir dalam hati kita, yang membawa kesukaan yang besar, yang membawa keselamatan bagi dunia dan juga membawa damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, biar Natal membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada kesempatan yang indah, yang berbahagia hari ini, saya menyampaikan selamat Natal buat setiap kita. Selamat Natal buat Bapak Gembala dan Ibu dan keluarga besar. Selamat Natal buat Bapak Pendeta Muda Yakub Suyanto. Selamat Natal buat seluruh jemaat, keluarga besar Gereja Betel Soleh Ali, Jalan Soleh Ali nomor 65. Biar damai sejahtera Natal, sukacita Natal, berkat Natal, kasih Natal ada buat setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sungguh bersukacita. Hari ini kami sungguh Tuhan membawa pengharapan yang baru. Damai yang daripadamu, kelahiranmu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka hari ini,
Tuhan, hamba-Mu tidak tahu persoalan mereka satu persatu, tapi Engkau yang lebih tahu Tuhan. Ketika mereka saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan lawan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Ketika mereka dalam beban berat, persoalan apapun Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kristin. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Anton. Siapa bersuka cita hari ini? Biar damai sukacita Natal itu terus melingkupi kita. Sebelum kita menutup, saya nanti akan ada persembahan dari komunitas. Boleh saya undang untuk komunitas selalu untuk pujian buat Tuhan. Oke.